Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Hak Asasi Manusia pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini, tema kita adalah memahami istilah, definisi, dan HAM menurut Undang-Undang Dasar 1945. Penggolongan hak asasi manusia dapat dibedakan dalam beberapa aspek, antara lain sebagai berikut. Hak individu, yang merupakan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing orang. Kedua, hak kolektif, yakni masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain. Yang ketiga, hak sipil dan politik. Hak ini antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir, hak atas berkeyakinan dan beragama, hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan hak politik. Yang keempat, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Antara lain, hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan, larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia bersifat universal, yang berarti bahwa seseorang berhak atas hak-hak tersebut karena kodratnya dia sebagai manusia. Jadi, setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-hak itu. Kelompok dan golongan yang lemah juga dilindungi dalam hak asasi manusia. Deklarasi Wina tahun 1993 menyebutkan hak asasi manusia adalah kewajiban negara untuk menegakkan HAM dan menganjurkan pemerintah untuk menegakkan standar-standar yang terdapat dalam instrumen-instrumen HAM internasional ke dalam hukum nasional. Proses mengadopsi dan menetapkan pemberlakuan instrumen HAM inilah yang disebut sebagai ratifikasi. Perlu kita ketahui bahwa dalam konteks negara modern, HAM telah menjadi alat anggota masyarakat untuk menghadapi kekuasaan dominan dan cenderung menindas. Soal HAM memang berkaitan erat dengan soal demokrasi. Justru di negara-negara demokrasi inilah HAM itu mendapat perlindungan yang paling kuat. Dengan adanya parlemen yang efektif, kehakiman independen, partai-partai politik yang mapan, lembaga pers yang bebas, dan lain sebagainya, maka sama sekali tidak mudah bagi pemerintah untuk melanggar hak-hak asasi rakyatnya. Untuk pembagian bidang, jenis dan macam hak asasi manusia di dunia meliputi: pertama, ada hak asasi pribadi. Kedua, hak asasi politik. Ketiga, hak asasi hukum. Keempat, hak asasi ekonomi. Kelima, hak asasi peradilan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sangat penting untuk memahami hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidaklah lahir mendadak sebagaimana kita lihat dalam Piagam Universal Declaration of Human Rights yang pada tanggal 10 Desember 1948 ditandatangani oleh PBB. Hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan filosofis manusia yang melatar belakanginya. Adanya ketidakadilan, penjajahan, perbudakan, dan kezaliman para penguasa dalam menuntaskan hal ini, banyak negara membuat pernyataan tentang HAM dalam deklarasi internasional tersebut. Nah, pertanyaan untuk di pertemuan kedua, jelaskan bagaimana isi pernyataan dari Piagam Magna Carta tentang hak asasi manusia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.